Perkenalkan, nama saya Dorothy dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran bab 1, yaitu gereja sebagai umat Allah dan persekutuan terbuka. Pada tahun 1962 sampai 1965 diadakan Konsili Vatikan yang kedua. Konsili itu adalah pertemuan para uskup sedunia. Tujuan dari konsili ini adalah pembaharuan terhadap gereja. Karena sebelum diadakannya Konsili Vatikan kedua ini, gereja bersifat tertutup yang dikenal dengan ungkapan extra ecclesiam nulla salus. Namun, setelah Konsili Vatikan kedua, gereja menjadi bersifat terbuka dengan ungkapan extra ecclesiam salus est. Hasil dari Konsili Vatikan kedua ini ada 16 dokumen. Lalu kita lanjut ke definisi gereja. Secara etimologi, gereja atau igreja dalam bahasa Portugis, eklesia dalam bahasa Yunani adalah orang-orang pilihan Allah. Dan secara harafiah, gereja adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Allah. Yang pertama, gereja sebagai umat Allah. Ajaran kitab suci mengenai gereja sebagai umat Allah dapat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sedangkan ajaran gereja mengenai gereja sebagai umat Allah terdapat pada Lumen Gentium bab 2 artikel 9. Di sini kita mengenal adanya konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, bagi umat Allah, umat dituntut untuk terlibat dalam kehidupan menggereja dan umat harus mampu membiayai atau mendanai kegiatan hidup menggereja. Yang kedua, bagi pimpinan gereja. Pimpinan gereja peka terhadap karisma-karisma umat dan mampu merangkul kesatuan umat. Yang terakhir, bagi hubungan pimpinan gereja dan umat. Pimpinan gereja dan umat sebagai partner, dan pimpinan gereja dan umat harus mampu bekerja sama. Yang kedua, gereja sebagai persekutuan terbuka. Sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja bersifat tertutup dan mengenal ungkapan extra ecclesiam nulla salus, yang berarti di luar gereja tidak ada keselamatan. Namun, setelah Konsili Vatikan yang kedua, gereja menjadi bersifat terbuka dan mengenal ungkapan extra ecclesiam salus est, yang berarti di luar gereja ada keselamatan. Bukti keterbukaan gereja ini bisa dilihat dalam dokumen Nostra Aetate, di mana di sana ada membahas keselamatan dari agama lain. Ada 4 bentuk-bentuk keterbukaan gereja. Yang pertama, bentuk keterbukaan terhadap agama lain atau dialog. Yang kedua, bentuk keterbukaan gereja terhadap budaya atau inkulturasi. Yang ketiga, keterbukaan gereja terhadap kaum lemah dan miskin. Dan yang terakhir, keterbukaan gereja terhadap teknologi. Contohnya itu, yang pertama, gereja memberikan bantuan kepada agama-agama lain. Lalu misalnya dalam misa atau ibadat nanti ada ditampilkan tarian persembahan dari tarian karo misalnya. Lalu untuk kaum lemah dan orang miskin, gereja sering memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap teknologi itu contohnya pada saat ibadah gereja sudah menggunakan LCD atau sudah menggunakan teknologi-teknologi lain yang canggih dan dapat mempermudah suatu ibadat. Yang terakhir ada 2 model gereja. Yang pertama, gereja institusional. Yang kedua, gereja persekutuan atau umat Allah. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.